Bab 2087. Silahkan pergi cari ayahku. 1. Saat Mile bergegas ke kediaman langit, seluruh kediaman langit berteriak terus-menerus. Para master di kediaman langit tidak menyangka akan diserang oleh manusia. Mereka pada dasarnya tidak siap. Saat beberapa dari mereka bereaksi, kepala mereka sudah terbang keluar karena pedang Mile terlalu cepat. Namun, master kediaman langit juga bereaksi sangat cepat. Mereka dengan cepat mengumpulkan semua master di kediaman. Tidak hanya itu, master kediaman langit langsung memanggil leluhur. Boom! Cahaya putih tiba-tiba melonjak dari kediaman langit dan saat berikutnya, aura yang sangat mengerikan tiba-tiba turun dari langit. Seluruh langit langsung mendidih. Saat ini, Mile telah menyelinap pergi. Pemimpin kediaman langit dibunuh olehnya. Tidak hanya itu, dia juga membunuh dua master tahap ke-13. Selanjutnya, dia tidak perlu bertindak, kediaman langit akan dibunuh oleh klan roh asing dan klan roh Hades. Klan roh asing dan klan roh Hades tidak akan melewatkan kesempatan ini. Begitu Mile pergi, master kediaman langit yang baru saja memanggil leluhur langsung terpana. Manggil untuk apa? Saat ini, seorang wanita muncul di cahaya putih di atas kediaman langit. Penampilan wanita itu 90% seperti manusia, satu-satunya perbedaan adalah dia memiliki tanduk di atas kepalanya. Wanita ini adalah Molly, pemimpin pertama kediaman langit. Molly melirik ke ujung langit, merentangkan telapak tangannya, lalu dengan lembut menggenggamnya. Dalam sekejap, ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba bergetar, lambat laun, seberkas kesadaran melayang ke telapak tangannya. Ini adalah kesadaran Skymu. Untaian kesadaran di tangan Molly bergetar, seolah mengatakan sesuatu, dan setelah beberapa saat, menghilang sepenuhnya. Setelah Molly terdiam sesaat, dia menoleh melihat ke kanan, saat berikutnya, dia langsung menghilang di tempat. Di ujung langit berbintang yang tak berujung, setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengejarnya, Mile berhenti. Begitu dia berhenti, dia tiba-tiba menoleh. Tidak jauh dari sana, berdiri seorang wanita bertanduk di kepalanya. Orang yang datang adalah Molly. Mile sedikit mengernyit, dari kediaman langit. Molly menggelengkan kepalanya, tidak. Mile sedikit bingung, siapa yang mulia? Molly menatap Mile, hanya lewat saja. Mile menyipitkan matanya sedikit, ada apa, yang mulia? Mata Molly tertuju pada pedang biru gaib di tangan Mile, kemudian berkata, klan roh binatang buas sudah mengirim master tahap ke-14 kemari, apa kamu tahu? Master tahap ke-14. Mile menatap Molly, kamu dari kediaman langit. Kalau aku tidak salah, kamu seharusnya leluhur yang baru saja dipanggil oleh kediaman langit. Molly memegang sehelai rambut di antara dua jari dan perlahan-lahan menyisirnya ke bawah, berkata sambil tersenyum, manusia yang cerdas. Mile perlahan mengepalkan pedang biru gaib dengan tangan kirinya. Pada saat ini, Molly tiba-tiba berkata, jangan khawatir, aku tidak tertarik padamu. Mile sedikit mengernyit, apa maksudmu? Molly melirik pedang biru gaib di tangan Mile, aku tertarik dengan pedang ini. Mile sangat marah, aku tidak sebanding dengan sebilah pedang. Molly berkedip, jika tidak ada pedang ini, apakah kamu bisa melawan Sky? Mile terdiam. Tanpa pedang biru gaib, dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Sky. Alasan dia bisa mengalahkan Sky, semua karena pedang biru gaib yang bisa mengabaikan tekanan ruang waktu. Molly ingin mengatakan sesuatu, tetapi Mile tiba-tiba tersenyum dan berkata, boleh aku bertanya Sky tahap berapa? Dan aku tahap berapa? Molly terdiam. Mile berkata lagi, Nona, jika kamu tertarik dengan pedangku, maka kamu harus mencari tahu satu hal terlebih dahulu, yaitu apakah aku tertarik padamu, mengerti?
Molly menatap Mile, tersenyum dan berkata, "Apa kamu tertarik padaku?" Mile menggelengkan kepalanya, "Aku, Mileye, bukan orang mesum." Molly menyipitkan matanya sedikit, "Manusia, kamu harus belajar untuk menghormati." Mile tertawa dan berkata, "Kamulah yang pertama kali tidak menghormatiku." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Molly tiba-tiba berkata, "Klan roh binatang buas." Mile tiba-tiba tertawa dan berkata, "Apa menurutmu aku takut dengan klan roh binatang buas?" Molly menatap Mile dan tidak berbicara. Dia tidak memilih untuk bertindak secara langsung. Ada dua alasan, yang pertama adalah pedang di tangan Mile dan yang kedua adalah identitas Mile. Mile berkata lagi, "Nona, apa kamu tertarik untuk membuat kesepakatan?" Molly tersenyum dan bertanya, "Kesepakatan apa?" Mile berkata, "Boleh aku tanya, apa kekuatan Nona sekarang?" Sudut mulut Molly sedikit terangkat, "Membunuh master tahap ke-14, seharusnya tidak ada tekanan." Mile berkata dengan suara dalam, "Seberapa jauh jarak antara aku dan master tahap ke-14? Molly berkata, "Jika kamu tidak menggunakan pedang di tanganmu, master tingkat ke-13 dapat dengan mudah membunuhmu secara langsung. Tetapi jika kamu menggunakan pedang itu, aku tidak bisa mengatakannya." Mile menatap Molly, "Coba." Molly mengangguk, "Bagus." Suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghilang di tempatnya. Pupil mata Mile tiba-tiba menyusut, dia baru saja ingin menggunakan domain pedang tak terkalahkan. Boom! Saat suara teredam bergema, Mile mundur ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, dua jari bersentuhan langsung di antara alisnya. Molly memandang Mile, setelah beberapa saat, dia menarik jarinya dan berkata sambil tersenyum, "Kesenjangannya sepertinya agak besar." Mile berkata dengan suara dalam, "Kenapa kamu begitu cepat?" Molly berkata, "Pelipatan ruang waktu." Mile sedikit mengernyit, "Pelipatan ruang waktu." Molly mengangguk, "Mereka yang telah mencapai tingkat seperti kami bisa melakukan pelipatan ruang waktu." Saat berbicara, dia mundur ribuan kaki jauhnya, lalu melambaikan tangan kanannya dengan ringan. Dalam sekejap, ruang hampa antara dia dan Mile langsung terlipat, dan pada saat yang sama, dia muncul di depan Mile. Melihat adegan ini, wajah Mile menjadi serius. Molly berkata, "Pelipatan ruang waktu, dari sudut pandang batas tertentu, ini adalah kecepatan tercepat yang diketahui sejauh ini." Mile terdiam, apa yang dia pikirkan saat ini adalah jika pedang terbangnya bisa diteleportasi dengan cara seperti ini. Bersambung. Bab 2088. Silahkan pergi cari ayahku. 2. Molly tersenyum dan berkata, "Kamu sepertinya tertarik." Mile menatap Molly, "Apa kamu tertarik membuat kesepakatan?" Molly mengangguk, "Katakan padaku." Mile berkata, "Aku bisa memberi pedangku kepadamu sebagai penelitian, dan sebagai gantinya, kamu harus mengikutiku selama 3 bulan. Selama periode ini, kamu harus melindungiku. Tidak hanya itu, kamu juga harus mengajariku." Molly terkekeh, "Atas dasar apa?" Mile bertanya balik, "Tubuhmu bisa masuk ke ruang waktu tingkat berapa?" Molly berkata, "Tingkat ke-6. Mile merentangkan telapak tangannya, pedang biru gaib langsung memasuki ruang waktu tingkat ke-7. Melihat pemandangan ini, senyuman di wajah Molly berangsur-angsur menghilang. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Mile, "Apakah batas pedangmu adalah ruang waktu tingkat ke-7? Mile tersenyum dan berkata, "Tebak." Molly menatap pedang biru gaib di tangan Mile dalam-dalam. "Kesepakatan yang kamu sebutkan, setuju." Saat berbicara,
dia merentangkan telapak tangannya, meminta pedang. Miley malah menyimpan pedang biru gaib. Ajari aku teknik pelipatan ruang waktu dulu. Molly menatap Miley dan tidak berbicara. Miley tersenyum dan berkata, apa ada masalah? Molly tersenyum sedikit, tidak masalah. Miley mengangguk, siapa nama Nona? Molly berkata, Molly. Miley berkata, Nona Molly, kita masuk ke menara kecil dan lakukan penelitian secara perlahan. Sambil berbicara, dia langsung membawa Molly ke menara kecil. Setelah memasuki menara kecil, wajah Molly tiba-tiba menjadi serius. Ruang waktu di dalam menara kamu. Berbicara tentang ini, dia memandang Miley, 10 tahun di dunia ini, 1 hari di luar. Miley melirik Molly, hatinya sedikit terkejut, wanita ini bisa tahu sekilas. Molly menatap Miley dalam-dalam, Tuan Muda Ye, kamu sangat tidak sederhana. Perlu diketahui, dunia ini tidak bergantung pada ruang waktu luar, bukan hanya itu, pihak lawan juga melakukan pembalikan ruang waktu yang luar biasa di menara ini. Ini bukan yang paling menakutkan, yang paling menakutkan adalah pihak lawan telah membuat dunia ini dan dunia luar memiliki hubungan tertentu. Berbicara tentang ini, dia terdiam cukup lama, lalu berkata, jalan ruang waktu yang terkandung di dalamnya berada di luar pengetahuanku, aku tidak dapat menjelaskannya secara keseluruhan. Miley tersenyum, ini hanya hal kecil, jangan bersikap heboh. Molly sedikit mengernyit, hal kecil. Tuan Muda Ye, apa kamu tahu apa artinya ini? Bahkan klan ilusi yang telah mencapai peradaban tingkat ke-6 takutnya tidak mungkin bisa melakukan ini. Klan ilusi. Miley berkedip, apa kamu tahu klan ilusi? Molly menatap Miley, kamu juga kenal klan ilusi? Miley berkata dengan serius, tentu saja. Molly menatap Miley, aku tidak tahu apa hubungan antara Tuan Muda Ye dan klan ilusi. Miley berkedip, lalu berkata, ini. Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Molly mengangguk, penasaran. Miley tersenyum dan berkata, sejujurnya, klan ilusi adalah klan bawahan dari keluarga yang aku. Bualan ini harus dibesar-besarkan, lagi pula tidak perlu bayar uang. Mendengar apa yang dikatakan Miley, sudut mulut Molly sedikit berkedut, Tuan Muda Ye, apa kamu yakin? Miley mengangguk, sangat yakin. Molly terdiam, apa kamu tahu betapa menakutkannya klan ilusi? Miley tersenyum dan berkata, memangnya sangat menakutkan. Molly tersenyum kecil, setahu aku, di dalam klan ilusi, ada 136 pengikut, dan 136 orang, kekuatan terendah semuanya adalah peradaban tingkat ke-5. Tidak hanya itu, klan ilusi juga menguasai 19 alam semesta super dan pengaruhnya sangat luas sampai tak terbayangkan. Dan mereka juga disebut klan nomor 1 di alam semesta surgawi dan Tuan Muda Ye mengatakan mereka adalah keluarga bawahan dari keluarga yang kamu. Miley sedikit malu, sialan. Bualan ini sepertinya sudah terlalu besar. Tapi sekarang, sulit untuk turun, jadi hanya bisa terus membual. Miley tertawa, Nona Molly, apa kamu tahu seberapa kuat keluarga yang aku? Molly menatap Miley, keluarga yang, sejujurnya, aku tidak pernah mendengarnya. Wajah Miley penuh garis-garis hitam, ayah ini sangat rendah hati. Molly tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye, bisa kamu beritahu aku tentang klan yang? Miley tersenyum dan berkata, aku adalah ketua klan yang, oh tidak, ayahku adalah ketua klan dan aku adalah ketua muda klan yang, apa kamu kenal ayahku? Pria yang suka memakai baju biru. Molly menggelengkan kepalanya, aku belum pernah mendengarnya. Miley berpikir sejenak, lalu berkata, tingkatan Nona Molly terlalu rendah. Molly. Miley berkata lagi, pokoknya, selama aku tidak mati, klan yang aku tidak akan terkalahkan,
Oh tidak, selama ayahku tidak mati, klan yang aku tidak akan terkalahkan. Jika tidak setuju, silahkan pergi cari ayahku kapanpun. Pria berbaju biru menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, kamu benar-benar luar biasa. Kamu yang membual, majikan besar yang menangani masalah." Bersambung.